di kampung-kampung masih banyak peternak yang bahwa kelinci itu jangan dikasih minum. Nanti kalau dikasih minum bisa mati. Itu salah besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Miftahul Rizky, biasa dipanggil Rizky. Saya di sini sebagai owner Rizky Halim Rabbitry, peternakan kelinci hias yang ada di Jakarta Selatan. Awal mula saya main usaha ini, sebenarnya awalnya saya hobi. Saya hobi dari kecil. Dari saya SD itu emang saya hobi kelinci. Saya beli hari Senin, hari Kamis mati. Nanti beli lagi terus ngumpulin dari uang saku. Dari saya berangkat sekolah, uang jajan saya buat beli kelinci terus setiap hari kayak gitu. Beli mati lagi karena belum bisa. Nah, di sini awalnya juga nggak ada niatan untuk usaha kelinci gini, nggak ada. Di sini saya posisi lagi pengangguran, terus saya beli kelinci karena saya hobi kelinci buat teman saya di kontrakan. Saya cuma ngontrak ya kurang lebih 3 kali 4 meter, 1 petak. Nah, di situ saya punya kelinci 2 buat teman saya di kontrakan. Sekarang dibilang sebanyak ini saya juga dipikir logika nggak nyambung ya, gitu. Jadi semuanya emang karena Allah Ta'ala. Jadi awalnya dari hobi, terus hobi kita kembangin, ditekuni, kita disiplin, ya ternyata jadi kayak gini. Jadi nggak ada niatan sama sekali usaha, tapi sekarang dipaksa jadi usaha, ya udah nggak apa-apa, dijalanin aja. Kalau saya dibilang tertarik ya nggak tertarik, dibilang nggak tertarik tapi saya tertarik gitu. Kenapa saya tertarik? Karena saya hobi. Kalau udah hobi udah nggak bicara tertarik lagi, udah bicara hati. Kalau hobi nggak mandang harga, nggak mandang habisnya berapa per bulan gini, nggak, enjoy karena hobi. Ketika hobi semuanya jadi enak. Makanya saya tekuni di sini. Saya bikin dia seneng, ruangan ini saya bikin AC 24 jam. Saya punya keyakinan, saya punya prinsip. Saya bikin dia seneng, masa dia nggak bikin saya seneng. Untuk cara peliharaan yang benar, untuk perawatan kelinci yang benar, emang mayoritas di Indonesia masih banyak yang salah untuk perawatan kelinci, pemeliharaan kelinci, pola makan kelinci itu masih banyak yang salah. Jadi yang benar itu apa? Kelinci itu bukan pemakan kangkung, bukan pemakan bayam, bukan. Mayoritas orang berpikiran kelinci itu dikasih makan bayam, kasih makan kangkung, kasih makan wortel gitu, ya kan? Bukan, salah. Jadi kelinci butuh banyak serat, dikasih makannya rumput hai Timoti. Nah, berhubung di Indonesia rumput hai lumayan harganya, lumayan mahal. Nah, ditambahin pakai pelet supaya proteinnya juga mendukung. Jadi serat dan protein itu harus seimbang. Intinya kelinci itu butuh banyak serat. Dan kelinci harus dikasih minum. Masih banyak peternak mungkin di kampung-kampung lah ya. Di kampung-kampung masih banyak peternak yang bahwa kelinci itu jangan dikasih minum. Nanti kalau dikasih minum bisa mati. Itu salah besar. Sebenarnya kelinci yang benar itu ya jangan dimandiin, itu yang benar. Tapi kalau minum, semua makhluk hidup dari hewan dan tumbuhan itu butuh air. Sebenarnya itu. Terus untuk suhu ruangan itu pun harus dijaga. Kalau bisa jangan terlalu panas karena kelinci itu nggak punya pori-pori. Kelinci butuh udara yang sejuk, udara yang mengalir. Jadi ada udara yang masuk, ada udara keluar. Meskipun di sini AC ruangan tertutup, tapi exhaust selalu nyala 24 jam. Di situ ada sirkulasi udara yang bagus. Jadi kelinci jadi bisa sehat, bulunya jadi bagus, produksinya jadi lancar, dia juga senang. Kalau cara pengembangbiakan kelinci yang benar, yang pasti cowok sama cewek. Yang pasti jangan cowok sama cowok. Kalau cowok sama cowok nggak bisa kawin kan, yang pasti gitu. Terus usahakan jangan disilang supaya genetik dia itu semakin bagus. Misalkan kayak kelinci ini yang saya pegang ini jenis Holland Loop, ya tetap Holland Loop, jangan dirubah. Disilang sama Netherland Dwarf, disilang sama Lionhead sama Fusilop, jangan. Itu rusak jadinya.
kelinci siap kawin di usia 6 bulan. Kalau ini udah sekitar usia 2 tahunan ini yang ini. Dia usia 6 bulan udah bisa kawin, dia hamil 1 bulan, nyusuin 2 bulan. Nah, kelinci 2 bulan itu bukan kelinci satu genggam, bukan. Itu satu genggam itu kurang lebih paling 3 minggu sampai 1 bulanan. Itu usianya, yang satu genggam itu usia segitu. Jadi banyak penjual yang di luar sana yang bilang bahwa kelinci satu genggam itu bicaranya dia dengan alasan harganya murah ini, dengan alasan usianya 3 bulan supaya buat penarik pembeli. Itu sebenarnya dia masih nyusu yang masih segenggam gini, segenggam tangan. Itu bukan 2 bulan 3 bulan, itu 1 bulan. Itu cara produksi dia. Si betina pindahin ke kandang jantan, jangan jantan ke betina. Jadi posisi jantan itu tetap di wilayahnya dia, jadi dia nggak stres. Betina ke jantan, kawinin, setelah kawin kena, pisahin lagi. Setelah pisah, tunggu 1 bulan, catat tanggalnya. Ini misalkan tanggal berapa? Tanggal 1 bulan depan dia lahiran. 1 minggu sebelum lahiran, sediakan nestbox. Nestbox itu apa? Kotak untuk dia beranak. Nah, nanti dia bakal rontokin bulu, bakal bikin sarang buat anaknya. Itu nanti dia bakal lahiran di situ. Terus dia bakal nyusuin sendiri sampai 2 bulan. Kelinci minimal nyusu 2 bulan. Makanya jangan pelihara kelinci di bawah 2 bulan. Itu makanya banyak penghobis atau memelihara yang lainnya, dia pelihara kelinci cepat mati, 3 hari mati, 4 hari mati, karena sebenarnya masih nyusu tapi dia udah dijual. Jadi daya tahan tubuhnya nggak kuat, rentan mati. Orang berpikirannya jadi gini, kelinci mah gampang mati. Sebenarnya salah, kitanya yang masih banyak salah. Kalau sekarang saya megang 4 spesialis. Saya belajar komitmen di situ. Saya pelihara Holland Loop, Netherland Dwarf, Jersey Woolly, sama Lion Hair. Saya pegang 4 spesialis, saya breeding di situ. Sebenarnya sih bisa, kalau berapa aja juga bisa, cuma saya suka yang jenis mini-mini gitu. Nah, kalau harga di kelinci hias, khususnya kelinci yang impor dari Amerika, itu dia punya SOP masing-masing. Dia punya standar ARBA masing-masing. ARBA itu yang dari Amerika, pusatnya kan Amerika Perkelincian. Nah, harga itu patokannya dari kualitas. Kualitas ada 3. Kualitas yang paling rendah itu pet quality, brood quality tengah-tengah, show quality yang paling bagus. Kenapa dibilang show? Bukan diantar suruh dansa atau enggak. Show quality itu dari bentuk tubuhnya, tulangnya bagus, kepalanya bulat, kupingnya pendek, profesional lah gitu. Nah, di situ kalau pet quality kisaran harga dari 500-an lah kalau pet quality. Kalau brood quality sekitar 1,5 sampai 2 jutaan. Kalau show quality dari 2 juta ke atas. Apalagi kalau misalkan juara atau itu, harga nggak terhingga lah. Itu kan hobi, namanya hobi, itu nggak bisa dipatokin pakai harga, kecuali kelinci pedaging. Kalau kelinci pedaging ada harga masing-masingnya. Kalau menurut saya kalau tersulit sebenarnya enggak, karena saya hobi. Tapi terkesan itu ada. Dulu saya dikontrakan 3x4. Di situ saya pelihara kelinci di belakang kontrakan. Saya punya kelinci kurang lebih ya paling baru 5 ekoran. Saya diomelin sama tetangga saya. Pokoknya bulan ini lu kagak pindah, gua bakar kelinci lu. Nah, di situ saya punya motivasi supaya saya kepingin sukses. Saya belum sukses, saya nggak bakal pulang kampung. Saya punya motivasi ke situ. Bahkan saya sampai kurang lebih 6 tahun saya nggak pulang kampung. Ketika pulang saya insya Allah, alhamdulillah, saya rasain juga udah tenang, udah sukses lah. Karena sukses nggak ada patokannya gitu. Tapi saya ngerasa udah tenang, nggak kayak tadinya, nggak kayak sebelum-sebelumnya. Nah, di situ saya merasa saya itu sukses. Ketika saya merasa sukses dan saya bersyukur kalau saya itu sukses, nah itu anna inda doni abdibi, Allah bagaimana prasangka hambanya. Ketika kita berprasangka baik, maka baik juga hasil dari Allah. Omset per bulan, menurut saya itu niatnya bukan usaha, bukan bisnis, tapi berhubung sekarang dipaksa bisnis, ya udah saya bicara omset. Kalau omset nggak menentu, nggak tentu, kurang lebih pemasukan kotor 40 jutaan lah per bulan. Kalau bersihnya saya nggak pernah nyuci uang, jadi nggak tahu bersihnya berapa. Pokoknya kurang lebih segitu aja. Saya nggak pernah hitung-hitungan rincian kayak gitu, nggak pernah. Kira-kira segitulah. Untuk usaha kelinci ini, saya kepingin gini, punya niatan begini.
di mana ada yang pengangguran di kampung lah, atau di kampung-kampung gitu, saya punya niatan bahwa saya kasih modal dari sini, saya kasih indukan, saya kasih kelinci lah, misalkan 1 pasang atau 2 pasang saya modelin dari sini, kandangnya juga, makanannya juga semuanya biar diternakin dia. Nah, ternakin anaknya saya yang beli, jadi ada ikatan ke saya kepingin ngerakin yang pengangguran di kampung-kampung misalkan gitu tuh, tetangga-tetangga sini yang nganggur kepinginnya gitu. Dan insya Allah saya punya niatan buka cabang peternakan di setiap kota, mudah-mudahan bisa dikabul, mohon doanya untuk semuanya. Jadi untuk para pemuda ini kayak lagunya Roma ya, para pemuda semuanya, saran saya sih gini, ketika kita mau usaha, ketika kita mau bikin usaha, membuka lapangan usaha gitu, bukan modal kuncinya. Kuncinya itu bukan modal yang banyak, bukan. Kuncinya ada di kita sendiri. Kita punya niat dan punya keyakinan. Ketika kita punya niat, dan niat itu hakul yakin, dengan didorong keyakinan, minta ke Tuhan, minta ke Allah, insya Allah Allah dengar doa kita. Nah di situ dari kita punya niat dan yakin, Allah bagaimana prasangka hambanya, anna inda dunya abdibi, makanya berprasangkalah yang baik ketika kita punya keyakinan kepingin usaha apa gitu, ya udah berprasangka yang baik, jangan suudzon ke Allah, jangan suudzon ke Tuhan. Kita harus punya pikiran yang positif. Bukan modal kuncinya niat dan keyakinan di situ. Kalau modal urusan belakangan lah. Dan yang terakhir harus jujur, jangan malas-malesan, punya kedisiplinan yang telaten. Ditekuni lah, apapun yang ditekuni akan mendapatkan hasil insya Allah. Instagram saya kelinci import nggak pakai spasi, nyambung aja kelinci import. Kalau WhatsApp saya 0877 8808 3994. Ada YouTube channel juga, tapi YouTubean gitu ya, Kelinci Import Jakarta gitu. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe Entrepreneur Indonesia supaya semakin jaya. Oke?